Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali ya bisa berjumpa kembali di renungan yang sering kita dengar juga. Dan tidak terasa sudah minggu kedua, minggu pertama kemarin kita sudah banyak mendengarkan sharing yang memberkati kita. Dan hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Be Like a Children, atau menjadi seperti seorang anak kecil. Tentu dalam lingkup tema yang besar, yaitu disiplin berdoa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Minggu yang baru, hari yang baru Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Dan kami akan mendengarkan sedikit sharing firman-Mu. Urapi kami, bahkan hamba yang akan menyampaikannya. Biar sama-sama kami dikuatkan, kami dikoreksi, kami dibentuk, dan kami jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, saya tertarik mengangkat judul ini ya, karena menurut buku Richard Foster yang saya baca tentunya, di situ menulis begini: jangan sekali-kali membuat doa terlalu rumit, ya, terlalu rumit. Kita cenderung melakukannya setelah kita mengerti bahwa doa merupakan sesuatu yang harus kita pelajari. Ya, kan kita udah tahu nih, kita harus belajar bagaimana harus berdoa yang benar, ya, bagaimana harus sikap hati yang benar. Tapi seringkali kita terlalu rumit, teman-teman. Rumit dalam artian seperti apa? Ya, terlalu panjang dengan kata-kata yang indah-indah. Bukan saya menentang doa yang panjang ya, tapi kita berpikir begini: dengan saya berdoa panjang-panjang, dengan saya berdoa kata-kata yang indah, begitu dengan durasi yang menurut orang, wah saya belum sanggup 2 jam misal. Tapi kita berusaha, saya 2 jam, saya pikir itu yang terbaik begitu. Ya, saya pikir itu bisa buat orang wah mengakui kita begitu ya. Ya, dengan doa yang indah-indah yang mungkin menurut orang pas denger gitu langsung, makasih ya, kata-kata doamu buat saya kuat. Bukan doanya, tapi kata-kata kita yang buat orang itu jadi baper begitu. Ya, tapi kita lupa esensi doa adalah hubungan dengan Tuhan. Bahkan ketika kita mendoakan orang lain pun kan sebenarnya bukan kata-kata yang paling penting toh, tapi bagaimana kita beriman, bagaimana kita meminta, bagaimana kita tulus datang kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau dari kita. Makanya Tuhan bilang, jangan terlalu rumit, ya. Datanglah seperti seorang anak kecil kepada Tuhan. Apa sih anak kecil, teman-teman? Gambaran anak kecil seperti apa sih? Bandel gitu ya, ngeselin, atau bahkan susah dibilangin begitu, ya. Tapi ada hal-hal prinsip penting yang saya bisa bagikan hari ini kepada teman-teman semua tentang anak kecil. Mungkin juga teman-teman atau saudara punya ponakan, punya adik yang mungkin juga umuran 5-6 tahun, ya bisa dibayangkan lah bagaimana sikap mereka di rumah ya. Seringkali membuat pusing, ngegemesin, tapi ada hal-hal prinsip yang kita harus petik dari mereka. Yang pertama, teman-teman, anak kecil itu mengajarkan kita tentang ketulusan. Wow, tuluskah mereka? Ya kan ya. Anak kecil sering datang kepada ayah atau ibunya itu dengan apa adanya, ya. Anak kecil sering datang kepada kakak misalnya, ya udah apa adanya. Ngomong A, ya ngomong A, nggak bertele-tele begitu. Kalau mereka mau ngomong, nggak usah putar-putar begitu. Mereka langsung bilang, Ma, saya lapar, saya mau makan. Nggak putar-putar kemana-mana. Akhirnya pun orang tuanya mengerti, dan orang tuanya pun tahu kebutuhannya apa. Ya, ia tidak peduli dengan omongan orang. Anak kecil itu nggak peduli dengan kebisingan-kebisingan orang begitu ya. Saya punya ponakan di rumah. Ya, dan dia itu tidak peduli dengan kata-kata orang begitu. Kalau dia ingin datang kepada ibunya, ya dia datang. Walaupun kita bilang gini, dia nggak peduli karena dia tahu itu ibunya. Saya pengen ke ibu saya dan ya udah, saya nggak peduli begitu. Dia nggak terintimidasi, dia nggak terpengaruh dengan lingkungan karena dia tahu itu ibu saya. Nah, hari ini Tuhan menginginkan kita untuk seperti seorang anak kecil, datang dengan ketulusan kepada Tuhan. Tidak dengan manipulasi diri, dengan menipu diri kita dengan kata-kata yang indah-indah, bahkan orang lain dengan kata-kata yang menurut kita mungkin indah, dengan kita mungkin berdoa panjang-panjang sampai kita mungkin ngantuk-ngantuk begitu ya. Sampai orang lain puji kita buat semua terlalu rumit, bahkan seperti hukum yang sebenarnya disiplin rohani, membuat jiwa kita, batin kita itu terisi oleh firman Tuhan, oleh isi hatinya Tuhan. Tapi karena kita membuatnya rumit, maka jadi hukum bagi kita. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk belajar berdoa seperti anak kecil yang datang dengan ketulusan,
Jangan dengan berbagai manipulasi-manipulasi diri yang membuat kita terjebak di dalamnya. Hati-hati, kita ada di posisi mana nih hari-hari ini? Terjebak di dalam kerumitan-kerumitan yang kita buat sendiri, atau dengan ketulusan-ketulusan yang timbul dari lubuk hati yang paling dalam karena kita mengasihi Tuhan. Ya, jadi tetap datang dengan ketulusan kepada Tuhan karena kita tahu Dia itu Bapa kita. Ya, anak datang kepada Bapa dengan ketulusan tanpa peduli apapun. Dia tahu Bapaknya pasti menerimanya. Makanya dia terus datang kepada Bapaknya. Yang kedua, teman-teman, anak kecil itu mengajarkan kita tentang pentingnya relasi. Ya, anak kecil itu teman-teman pengen diperhatiin begitu ya. Mereka cari perhatian, bagaimana sih supaya saya diperhatiin begitu. Ya, mereka suka banget disayang-sayang, dimanja-manja begitu ya. Ya, jadi mereka menginginkan adanya hubungan sebenarnya. Bagaimana orang tuanya care kepadanya, bagaimana orang tuanya itu sayang kepadanya, memperhatikan dia. Ya, makanya anak kecil itu bisa curhat, ya, bisa jujur ke orang tuanya. Apa yang orang lain buat ke dia, apa yang orang lain mungkin jailin dia, dia jujur ke orang tuanya. Nih tadi ini aku diginiin, jujur dia apa adanya gitu. Dan yang mementingkan hubungan. Artinya kalau sudah ada hubungan, tidak ada rasa minder, benar? Seringkali kita ya minder kepada Tuhan. Kalau mungkin kita punya dosa yang besar, atau mungkin kita buat kesalahan yang rasanya kita tidak layak sekali, ya. Tapi Tuhan bilang begini, anak kecil kalau sudah punya hubungan dengan Tuhan, tidak minder dia, karena dia tahu itu bapaknya, itu ayahnya, ya. Jadi nggak ada jarak, nggak ada bilang aku nggak layak, aku nggak bisa diterima oleh Tuhan. No, anak kecil senakal apapun dia tahu orang tuanya pasti terima dia, betul? Jadi belajarlah seperti anak kecil, teman-teman. Jangan terlalu rumit, jangan terlalu mementingkan hal yang lain. Tuhan ingin kita tulus, apa adanya, mementingkan hubungan dengan Tuhan. Masalahnya begini, bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan kalau kita aja malas berdoa? Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan yang baik kalau kita saja tidak ada niat, tidak ada kemauan untuk hidup di dalam doa, disiplin di dalam doa? Itu kan pertanyaan yang sebenarnya tidak harus kita jawab, ya. Maka sama-sama kita belajar seperti seorang anak kecil yang tulus tadi saya katakan. Yang kedua, mementingkan hubungan dan relasi. Karena dia tahu itu ayahnya, dan dia tidak perlu minder. Maka kita sebagai orang percaya yang percaya pada Tuhan, sebagai yang kita sebut Aba Bapa. Spesial loh teman-teman, Aba Bapa. Percayalah, dia mengasihimu. Maka datanglah dengan ketulusan dan mementingkan hubungan dengannya. Karena pada esensinya doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lebih dari sekedar apapun, doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang terakhir teman-teman, ya, anak kecil mengajarkan kita tentang hal percaya. Rasanya kata percaya ini tidak asing ya bagi kita, ya, karena kita tahu bahwa dengan iman kita percaya pada Tuhan, maka kita diselamatkan. Tapi seringkali dalam menjalani hidup kita mengiring Tuhan, seberapa sering kita mungkin meragukan bagaimana kita percaya pada Tuhan, ya. Bagaimana kita mungkin meragukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, karena mungkin kita pikir besok makan apa, besok pakai baju apa, besok saya mau keperluan seperti apa, ya. Dalam buku Richard Foster dia katakan begini, anak-anak tidak mementingkan apa yang akan dia makan besok, karena ia tahu pasti ayahnya akan menyediakannya, ya. Anak kecil itu nggak peduli karena dia tahu pasti udah ada aja gitu. Entah gimana ayahnya cari, ya pasti udah ada, ya. Yang anak kecil tugasnya ya itu bangun hubungan dengan ayahnya, ya, relasi, datang dengan ketulusan. Maka kita kalau sudah datang pada Tuhan, teman-teman semua, percayalah apa yang kau doakan hari-hari ini, datang dengan ketulusan, datang dengan apa adanya, maka pasti percaya Tuhan akan jawab kok, ya. Waktu Tuhan yang menentukannya, ya. Dalam Matius pasal 6 ayat 8, firman Tuhan bilang begini, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu dan saya minta kepadanya. Jadi Tuhan sudah tahu
apa yang kita perlukan, ya. Sebelum kita minta pada Tuhan, apa sih kebutuhan kita? Ya, makan, minum, pakaian kan. Tuhan tahu kok. Tapi sering kita meminta keinginan kita. Benar? Maka seringkali kita stuck. Kok Tuhan gak jawab? Cross check dirimu. Apa yang kau minta hari ini pada Tuhan? Kebutuhankah? Atau keinginankah? Mending Tuhan gak jawab keinginanmu daripada Tuhan jawab engkau dan saya hancur karena keinginan itu. Tapi Tuhan menginginkan untuk menjawab kebutuhan kita, ya. Dan cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, anak kecil itu percaya pasti ayahnya akan melindungi dia, care, menjaga dia. Maka kita juga belajar untuk percaya bahwa ketika kita meminta pertolongan pada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Anak kecil juga, teman-teman, itu care dengan orang lain. Dia itu punya hati yang mengasihi itu luar biasa loh ternyata anak kecil itu. Polos apa adanya begitu, ya. Maka Tuhan pun menginginkan kita untuk mengasihi orang lewat doa-doa kita. Ya, bangun doa-doa itu, ya. Belajar berdoa buat orang lain. Jangan tunggu untuk kita ingin berdoa, tapi dalam setiap hidupmu, ya, dalam setiap kesibukanmu mungkin, coba luangkan waktu untuk berdoa buat orang lain, ya, untuk dirimu juga sendiri tentunya. Maka percayalah, doa-doamu akan membentuk sebuah bukit yang tinggi menjulang. Ya, untuk menutup sharing saya hari ini, saya mengambil quotes dari Frank Laubach yang mengatakan begini, unit-unit doa yang disatukan. Artinya kan doa-doa yang kita sudah ucapkan, kalau terus kita gaungkan pada Tuhan, kita satukan seperti tetesan-tetesan air yang membentuk samudra, berbicara mengenai luas yang tahan menghadapi lawan. Ternyata doa-doa kita tidak sia-sia loh, ya. Berair mata, hancur-hancuran, ya, susah-susahan sama Tuhan mungkin, ya. Kita mati-matian, bangun doa, bangun hubungan, datang dengan ketulusan. Orang lain hujat, I don't care. Datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ternyata akan membangun sebuah samudra yang luas dan tahan menghadapi lawan. Percayalah, Tuhan mengasihimu. Dan bangunlah hubungan dengan Tuhan seperti seorang anak kecil. Jangan terlalu rumit, ya, karena doa itu satu esensinya, hubungan dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.